Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung secara daring di webinar Kebipaan, Mengajar BIPA di Negeri Pamanku. It's my dream, not her. Universitas PGRI Adibuana Surabaya, Senin 31 Januari 2022. Baik, berikutnya pemaparan materi oleh Dr. Sunu Catur Budiono MH, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Disilakan Bapak Sunu. Bapak, mic-nya masih di mute ya, masih mati, belum dinyalakan Pak. Sebentar. Sudah dengar suaranya? Sudah Bapak, sudah jelas. Sudah dengar nih? Halo? Ya, halo Bapak, sudah jelas dan sudah terdengar suara Pak Sunu. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Konjen Indonesia di Vietnam, Bapak Agustaviano Sofian, yang terhormat Pak Hendri, saya susah mengucapkan bahasa Vietnamnya, tapi kan panggilan akrab di Indonesia Pak Hendri itu. Yang terhormat Ibu Dwi Retnani, Ibu Wakil Rektor 1, Ibu Hertiki, Ketua BIPA di Adibuana, yang saya hormati, Bapak Salim Naban, Ketua Pusat Bahasa Adibuana yang saya hormati, Mbak Dinda, Bapak Ibu, saudara-saudara, peserta BIPA seminar pada hari ini. Terima kasih. Tadi sudah luar biasa disampaikan oleh Bapak Henry tentang pembelajaran BIPA yang ada di Vietnam. Nah, sekarang saya tidak berbicara tentang bagaimana BIPA di Vietnam, tetapi saya berbicara bagaimana atau bahan yang bisa kita pakai untuk mengajarkan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya memberi judul pada paparan saya kali ini adalah mengajarkan bahasa Indonesia melalui artefak budaya. Cara berpikir saya simpel bahwa belajar bahasa pada tataran pemula tentu adalah belajar artefak. Apakah itu pada anak-anak kecil ataukah orang-orang yang sedang belajar bahasa kedua. Prinsipnya sama. Apa hubungan bahasa dan budaya? Bahasa merupakan alat sekaligus bagian dari budaya. Jadi dia bisa melihat dirinya sendiri. Jadi mungkin satu-satunya hal yang bisa menganalisis dirinya sendiri adalah bahasa. Lainnya tidak bisa. Karena lainnya adalah untuk melakukan analisis menggunakan media bahasa. Tetapi bahasa
menganalisis dirinya sendiri. Bahasa Indonesia menganalisis bahasa Indonesia. Kan itu bisa. Mengapa itu bisa? Ya karena bahasa adalah bagian dari budaya itu. Itu yang pertama, saya hanya pokok-pokok pikirannya saja. Kemudian sistem bahasa merupakan cara berpikir penuturnya. Jadi kalau kita ingin tahu bagaimana cara berpikir atau sistem berpikir sebuah bangsa atau masyarakat, kita sesungguhnya bisa belajar dari bahasa yang dipakai. Cara berpikir orang Inggris ya seperti bahasa Inggris. Karena struktur bahasa adalah struktur berpikir, struktur pikiran mereka. Itulah kemudian bahasa adalah pikiran. Kemudian ragam bahasa. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia tidak banyak ragam bahasanya. Tidak ada lah, dalam tanda petik. Tetapi bahasa Jawa kan ada ragam bahasa. Dan ragam bahasa kan kemudian juga merepresentasikan, mencerminkan bagaimana strata, struktur sosial masyarakat. Nah, ini dari sini kita paham betul bahwa bahasa merupakan representasi sosial itu. Saya melihat bahasa dalam konteks ini adalah bahasa dalam kaitannya dengan dunia di luar bahasa yang direpresentasikan melalui bahasa itu. Kemudian bahasa digunakan untuk mencandra. Ketika bahasa digunakan sebagai sesuatu untuk mencandra atau mengidentifikasi, maka apa yang akan diidentifikasi, yakni artefak budaya, bisa juga sosiofak, atau mengidentifikasi perilaku, dan mentifak. Bahasa yang tadi saya katakan sebagai sarana untuk berpikir itu. Oke, nah kalau kita gambarkan menjadi begini, bahasa dan budaya itu, bahwa wujud budaya atau kebudayaan itu ada artefak, sosiofak, dan mentifak. Artefak itu adalah faktual, fakta-fakta yang kita bisa lihat, sedangkan sosiofak itu bisa fakta, bisa abstrak. Sedangkan mentifak jelas abstrak, karena mentifak adalah yang ada di dalam pikiran, mental, aktivitas mental. Maka untuk orang-orang yang belajar bahasa tingkat elementary, maka akan lebih mudah, lebih enak kalau kemudian disajikan artefak, fakta-fakta benda-benda. Kalau saya mengatakan kepada saudara-saudara tentang bajak luku, bajak, maka yang tidak tahu bentuknya kan susah. Apa sih bajak itu, bagaimana sih? Nah, kan gitu. Tapi kalau saya menunjukkan barangnya, Anda langsung tahu, oh inilah bajak. Fungsinya untuk apa? Kan jelas. Itu artefak budaya. Oleh karena itu begini, jika sebuah artefak budaya itu hilang, maka bahasa pun juga akan lenyap. Bahasa juga akan hilang. Mengapa? Kalau lambang-lambang, simbol-simbol, fakta-fakta budaya ini sudah tidak dikenali oleh sebuah masyarakat, maka dia juga sudah kehilangan kosakata-kosakata tertentu dari bahasa tertentu, sudah hilang. Anak-anak zaman now, anak-anak milenial di Indonesia itu banyak yang tidak paham tentang fakta-fakta terkait dengan dunia pertanian. Bahasanya juga mereka nggak ngerti.
Kemudian pada tataran intermediate, ya, faktual abstrak, ini menyangkut sosiofact. Saya katakan sosiofact itu perilaku masyarakat. Adat istiadat ada di sini. Sedangkan mentifak adalah cara berpikir. Ini sudah abstrak dan ini bagi dalam belajar bahasa tentu ini sudah tataran advance. Jadi bukan lagi di intermediate gitu. Kalau tidak advance tidak paham. Oke. Mengapa saya katakan demikian tadi ini? Bahasa berkembang sesuai dengan habitusnya. Kalau kita sering mendengar di media sosial bahwa kita tuh hebat, coba bagaimana kita menamai padi, mulai dari pari, ya kan, dalam bahasa Jawa misalnya mulai dari pari, padi, kemudian gabah, gabah dikupas, kemudian menjadi apa ini, beras, beras yang kecil dari menir, yang lebih kecil lagi kemudian katul, ada merang dan sebagainya. Semuanya adalah bagian dari padi. Mengapa kita mengelola kosakata yang begitu jelimet? Ya karena itu dunia kita. Dunia orang Jawa itu padi. Tapi coba, orang Jawa disuruh mendefinisikan tentang anggur. Atau orang Jawa atau kita disuruh mendefinisikan unsur-unsur yang bisa diturunkan dari gandum. Ya kita tidak paham. Karena itu bukan dunia kita. Gandum kan bukan tumbuh dan berkembang di Indonesia. Jadi itu bahasa. Oleh karena itu saya berikan contoh misalnya, seorang petani memiliki perbendaharaan yang banyak tentang pertanian. Tidak bisa tidak. Petani cengkeh itu mulai dari cengkeh itu akan berbunga sampai menjadi bunga itu ada 7 kosakata. Padahal hanya mulai dari berbunga, mulai dari sundep sampai jadi bunga cengkeh itu ada 7 kosakata. Jadi setiap tahapan dia punya nama, dia identifikasi. Kalau sampai buah itu menjadi 8 kosakata. Karena cengkeh itu kan bunganya, bukan buah. Kalau buah bukan lagi cengkeh namanya, tapi polong. Nah, dia punya nama sendiri. Demikian juga seorang seniman memiliki kosakata yang melimpah tentang kesenian. Seorang antropolog juga memiliki kosakata yang kaya tentang kebudayaan. Orang Baju itu orang-orang yang hidupnya di laut, rumahnya di laut. Nanti teman-teman bisa apa ini melihat di medsos masyarakat Baju. Dia memiliki kosakata melimpah tentang laut. Ombak, kita hanya mengenal berapa kata tentang ombak. Paling cuma ombak, ya toh, yang kecil menjadi alun, apalagi sudah. Kemudian yang besar jadi gelombang. Kita cuma menemukan 3 kosakata. Alun, ombak, gelombang, sudah. Tapi orang Bajo tentang ombak, dia punya 16 kosakata. Nah, ini yang dikembangkan itu bahasa itu akan berkembang sesuai dengan habitusnya. Di mana dia berada, maka disitulah kosakata yang berkembang menjadi lebih banyak. Dari sini kemudian kita akan menyadari betapa kita harus arif dalam pengertian bahwa sebenarnya pengetahuan yang kita miliki pun sangat terbatas. Demikian juga seorang dokter memiliki kosakata yang melimpah tentang kesehatan.
Nah, ini nih yang harus kita pahami bersama. Kemudian ini, saya mencoba melihat dalam konteks ini pembelajaran BIPA itu karena yang menarik adalah budaya, budaya dalam pengertian kesenian. Yang harus kita pahami bahwa seni itu merupakan satu kesatuan dari pendukungnya. Jadi masyarakat tertentu akan memiliki seni tertentu. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, ini terutama seni tradisi yang saya maksudkan ya, seni tradisional, bahwa antara estetika, etika, spiritual, dan filsafat di dalam seni-seni tradisi itu merupakan menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika ia berbicara tentang estetika, maka di sana sudah ada etika, di sana ada spiritual, di sana ada filosofi. Oleh karena itu seni-seni tradisional itu selalu ada filosofinya. Wayang kulit, ketoprak, semuanya ada filosofinya. Nah, seni merupakan representasi dari masyarakat dan budayanya. Seni menggunakan media bahasa maupun media non bahasa. Kita tahu tadi yang ditampilkan oleh mahasiswa BIPA Vietnam tadi adalah tari saman. Dan kita tahu bahwa tari saman itu di Indonesia berasal dari Aceh. Kan ini sudah jelas bagaimana seni itu kemudian menjadi representasi. Dan kita sangat kaya dalam hal ini. Kemudian masih terkait dengan bahasa, itu begini. Keunggulan utama, ini menurut Yuval Noah Harari, keunggulan utama Homo sapien itu adalah jadi manusia, sehingga dia Homo sapien bisa mengalahkan ras-ras yang lain yang pernah ada di muka bumi ini karena penguasaan dan penggunaan bahasa yang hebat dari Homo sapien. Sehingga ada orang mengatakan siapa yang menguasai bahasa, dialah yang menguasai dunia. Kalau Foucault mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Jadi jelas, kalau kita tidak menguasai bahasa, ya kita tidak tahu apa-apa. Anda kalau tidak bisa, atau kita semuanya kalau tidak bisa berbahasa Inggris, maka kita juga tidak bisa menggunakan gadget. Kita tidak bisa melaju, berselancar dalam dunia modern. Nah ini bahasa kan kuncinya. Gitu. Walaupun demikian, tadi sudah saya singgung, bahwa bahasa itu dependen, bukan independen. Bahasa itu tergantung. Dalam konteks politik kenegaraan, bahasa sangat tergantung. Tergantung pada apa? Tergantung pada ekonomi. Kalau ekonomi kita mapan, maka akan otomatis yang belajar tentang bahasa Indonesia akan banyak. Saya sering mengatakan bahwa kalau saya pulang ke Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, banyak di sana ditawarkan kursus bahasa Korea, kursus bahasa Taiwan. Kenapa? Karena banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di sana. Jadi tanpa disuruh orang sudah belajar bahasa. Gitu loh. Jadi bahasa itu ya dependen, bukan independen. Dia sangat dependen. Makanya tadi saya mengatakan toh bahwa eh, artefak budaya itu sangat penting.
Kemudian dia juga terdependen terhadap ilmu pengetahuan teknologi. Zamannya kan begitu. Bahasa juga tergantung pada bagaimana politik. Saya ingin menyampaikan saja ketika ada peristiwa bom Bali tahun 2000 berapa itu? 2012 ya. Pokoknya bom Bali itu apa yang terjadi kemudian, maka jurusan-jurusan bahasa Indonesia yang ada di kampus-kampus Australia, padahal sebelumnya, sebelum bom Bali itu, hampir semua kampus di Australia ada program studi bahasa Indonesia, tapi setelah itu hampir semuanya tutup. Kenapa? Karena keamanan Indonesia tidak bagus. Ini implikasinya. Sehingga orang Australia kemudian banyak belajar bahasa Taiwan, bahasa Korea, bukan lagi bahasa Indonesia. Kemudian dia juga tergantung pada budaya. Kalau budaya bagus, budaya adiluhung, nah banyak juga yang belajar tentang bahasa itu. Sehingga di dalam konteks yang lebih besar, bahasa bergantung pada kemapanan ekonomi, kemajuan teknologi, stabilitas politik, dan keunggulan budaya. Ini baru orang akan dengan sendirinya belajar bahasa. Oleh karena itu kalau kita belajar bahasa, maka seharusnya kita juga bagaimana secara bersama-sama menata faktor-faktor non-bahasa itu. Nah, di dalam hal ini, itu pengantar saya, dalam hal ini saya akan melihat bagaimana budaya yang ada di Jawa Timur. Nah, mengapa Jawa Timur? Karena Jawa Timur tempat tinggal kita, dan ternyata Jawa Timur juga bukan sesuatu yang tunggal. Di Jawa Timur banyak gugus-gugus budaya yang harus kita tahu, dan masing-masing gugus budaya ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Beberapa gugus budaya yang bisa kita lihat antara lain ini. Nah, gugus budaya Mataraman, ya. Gugus budaya Mataraman ini mulai dari Ngawi. Ngawi itu Budwi Renani Buwarek itu dari Ngawi. Mulai dari Ngawi, kemudian Magetan, Ponorogo, Madiun, Trenggalek, terus Blitar, ya, Bojonegoro, itu masuk Lamongan sebagian, nah itu masuk Mataraman. Yang dimasukkan Mataraman ini begini, yakni gugus budaya yang ada di Jawa Timur, tetapi memiliki pengaruh, dipengaruhi, bukan memiliki pengaruh ya, tetapi dipengaruhi oleh budaya keraton Solo maupun Jogja sangat kuat. Sehingga bahasanya, bahasa Jawa, ragam bahasanya berbeda sama sekali dengan yang di Surabaya maupun Malang. Nah, kalau Pak Henry ingin belajar bahasa Jawa yang bagus gitu, ya jangan belajar bahasa Jawa Malang. Nanti kacau. Karena bahasa Jawa Malang menjadi kulo dahar rumiyin. Nah, ini dalam bahasa Jawa nggak benar, salah. Keseniannya juga begitu. Kesenian-kesenian dari masyarakat Mataraman ini adalah kesenian yang orientasinya ke Jogja, Solo. Nanti kita lihat. Nah,
Tetapi di dalam budaya Mataraman ini ada satu yang unik, yakni Ponorogo. Apa keunikan Ponorogo itu? Di sana ada apa ini? Reog. Nah, reog ini fenomenal yang beberapa waktu yang lalu kita sempat uring-uringan dengan Malaysia gara-gara reog ini, karena reog akan diklaim sebagai budaya Malaysia. Malaysia dan Indonesia itu rukun dalam hal pantun. Ya, saya beri informasi. Jadi Malaysia dan Indonesia rukun dalam hal pantun, sastra itu. Pantun. Kenapa? Karena pantun kemudian diusulkan bersama-sama antara Malaysia dan Indonesia menjadi warisan budaya dunia dari dua negara ini. Tapi yang lain kita kok ya gak ada rukun dengan Malaysia. Batik juga begitu, kita rame kan. Nah, kemudian yang ketiga itu budaya arek. Budaya arek adalah budaya yang menggunakan kata arek. Yang perlu saya beri catatan di sini, arek itu bukan berarti anak loh ya. Arek itu tidak bisa kita terjemahkan dalam bahasa Inggris. Karena dia bukan C. Bukan anak-anak. Saya sering akhir-akhir ini saya agak berkurang. Dulu kalau manggil teman-teman saya itu kalau nggak ada, arek mau nandi, padahal dia teman saya. Arek itu artinya saudara. Dari kata ari, saudara. K, nah arika jadi arek. Artinya dulur. Maka di dalam budaya arek itu kemudian muncul sebutan yang menurut orang Mataraman kasar, tapi bagi orang budaya arek bukan kasar. Yang kemudian kata itu memiliki deviasi yang sangat luas, yakni gancuk. Nah, itu jangan salah, itu bukan misuh. Kemudian Madura. Nah, Madura ini pulaunya dekat sekali dengan Jawa, tapi bahasanya berbeda. Jadi kalau Mataraman, Ponorogo, Arek itu masih saling bisa paham. Artinya perbedaan pada ragam. Tetapi dalam konteks Madura, bahasanya sudah menjadi berbeda. Walaupun nanti ada bahasa-bahasa itu dikatakan berbeda hanya gara-gara persoalan claiming. Klaim saja. Kemudian ada Tengger. Tengger ini di kaki Gunung Bromo. Tengger masuk wilayah Pasuruan, Probolinggo, dan juga sedikit Malang. Jadi ini Tengger. Kemudian yang paling timur dari Jawa Timur adalah budaya Osing. Saya menggunakan U ya, bukan O. Karena ejaan lamanya OE. Walaupun orang-orang banyak yang menggunakan O, tapi saya tetap pada U, Using. Permisi Pak Sunu. Bahasanya beda. Permisi Pak. Bahasa Using beda. Jadi walaupun para ahli linguistik mengatakan bahasa Using sebenarnya adalah varian dari Mohon maaf Pak Sunu atas gangguan yang barusan Nah ini Jawa Timur yang tadi saya katakan secara garis besar ada 7 gugus budaya itu. Jadi ada Madura. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini reog.
kita bisa lihat betapa megahnya kesenian reog. Nah, yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kanan ini adalah warok. Reog selalu ada warok. Di dalam tradisi warok, kemudian muncul apa yang disebut dengan gemblak. Nah, makin lama gemblak suatu saat nanti tidak kita kenal, karena gemblak sekarang sudah jarang dipakai. Gemblak kalau sekarang apa ya? Di dalam kehidupan modern pokoknya laki-laki senang dengan laki-laki gitulah. Tapi bukan homo ya. Agak beda. Ini tradisinya beda. Nah, reog ini kalau ini reog Ponorogo, kemudian ada reog Kendang. Nah, ini reog Kendang ini berkembang di daerah Tulungagung dan Trenggalek. Kalau yang ini tadi adalah reog yang terkenal dengan reog Ponorogo itu, dan ini ada sejarahnya, ada ceritanya, jadi ada unsur historisnya reog Ponorogo ini, sedangkan ini reog Kendang yang sekarang dikembangkan di daerah ini Tulungagung Trenggalek. Oke, kemudian ini Mataraman itu wayang dan ketoprak. Wayang, ada wayang yang di Mataraman, Jawa Timur ya, ada wayang kulit, ya ini yang paling sering kita dengar, dan ada wayang orang. Wayang orang sesungguhnya adalah pengembangan dari wayang kulit ini. Kemudian, nah, di Mataraman ada juga ini ketoprak. Anda perhatikan nanti di dalam ketoprak dan ludruk berbeda sama sekali. Jelas di sini Anda melihat keris ya, senjata khas terutama orang Jawa, walaupun keris juga menyebar di berbagai etnik yang ada di Indonesia, tetapi yang paling banyak menggunakan keris adalah orang Jawa. Oke, kemudian ini using. Di dalam masyarakat Osing, kesenian yang paling terkenal adalah gandrung. Nah, ini 1000 gandrung. Jadi Banyuwangi itu terkenal dengan 1000 gandrung. Kalau di Tulungagung tadi kesenian apa ini? Reog Kendang dianjurkan untuk menjadi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, maka di Banyuwangi yang menjadi ekstrakurikuler di sekolah-sekolah di Kabupaten Banyuwangi adalah gandrung. Kemudian ini nanti Anda bedakan lagi. Ini bukan kesenian Bali, tetapi ini janger. Ini janger Banyuwangi. Coba Anda perhatikan pakaiannya. Mirip-mirip dengan Bali. Banyuwangi adalah daerah perbatasan antara Jawa dan Bali. Sehingga banyak kultur-kultur yang dari dua sisi ini kemudian disatukan. Janger itu tari dan pakaiannya Bali. Yang perlu Anda tahu, tetapi bahasanya Jawa, ceritanya Jawa. Janger pada mulanya disebut Damar Wulanan, tapi kemudian disebut juga jinggoan, dan yang paling populer saat ini adalah janger. Pak Sunu, jadi janger bukan. Ya, Pak Sunu. Ya. Iya. Pak, mohon maaf, ini untuk waktunya dalam pemaparan materi Bapak sudah selesai Pak. Mas, ininya pemaparan, mungkin mau ditambah lagi 5 menit juga tidak apa-apa. 5 menit ya.
Ini budaya arek. Ini ludruk. Berbeda dengan janger tadi. Anda perhatikan pakaiannya. Coba. Ini budaya arek juga, wayang topeng. Nah, topeng yang terkenal adalah wayang topeng dari Malang. Ini. Oke. Nah, ini Tengger. Reok Tengger, Anda perhatikan. Pakaiannya, coba. Dan yang PPT sebelah kanan itu adalah upacara kasade, kasodo di Tengger. Ini budaya pedalungan. Jadi karnival yang ada di Jember itu diklaim sebagai budaya pendalungan karena dia lahir dari Jawa dan Madura. Lihat, Anda perhatikan pakaiannya, yang perempuan dan juga yang laki-laki ini. Oke, ini Madura. Dalam hal ini saya ngambil foto karapan sapi. Jadi karapan itu ya balapan, kompetisi. Kemudian yang satunya adalah rokat. Rokat itu upacara petik laut, dari membuang sesaji, bersyukur pada Yang Maha Kuasa dengan membuang sesaji ke lautan itu. Oke. Nah, ini sandur. Ini Madura juga. Sandur itu kalau di budaya arek adalah ludruk. Oke. Dan demikian, terima kasih. Matur nuwun. Sakalangkong. Sakalangkong itu bahasa Madura. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa sebagai pemantik kita untuk berdiskusi. Terima kasih.